Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas asal-usul budaya Jawa makan kupat. Kupat diperkenalkan di Jawa oleh Hang Sambadra, penguasa Keraton Pucang Sulo yang merupakan keturunan Wangsa Candra pada akhir abad keempat Masehi. Kupat juga sering diucapkan ketupat. Secara lengkap namanya adalah kupat lepet. Kupat lepet adalah sesaji yang dilakukan penganut ajaran Jawa Wuning dan Tanung yang dikembangkan oleh orang-orang keturunan Wangsa Candra di Nusa Kendeng atau Nusa Lingga atau Pulau Jawa. Kupat lepet berasal dari bahasa Jawa Kawi atau para penutur rumpun bahasa Austronesia. Kupat berasal dari singkatan suku papat yang artinya binatang berkaki empat. Kaki empat yang dimaksud adalah binatang seperti banteng, kerbau, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Sementara lepet berasal dari kata lep yang artinya ditelan tanpa dikunyah dan pet yang artinya ekor. Lepet maksudnya hewan yang cara makannya tanpa mengunyah. Hewan yang dimaksud adalah ular. Ular jika makan mangsanya dilakukan tanpa mengunyah tetapi langsung dilep. Makanan kupat lepet disajikan oleh orang-orang Jawa keturunan Wangsa Candra sehabis bertapa atau berpuasa. Tujuan makan kupat lepet adalah supaya perut orang yang habis berpuasa atau bertapa tidak mengalami sakit. Makanan kupat lepet tidak akan menyebabkan perut jadi terkaget. Kupat berasal dari beras yang dibungkus dengan pembungkus yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda atau yang disebut janur. Beras yang dimasukkan ke dalam janur lalu direbus. Sementara lepet adalah makanan dari beras ketan yang dicampur kacang dan dimasak dalam santan, kemudian dibungkus daun janur. Cara pembuatannya sama dengan proses pembuatan kupat. Orang-orang Jawa di Keraton Tanjung Putri, keturunan Ki Sengdang, juga membuat makanan sejenis yang disebut lontong dan lopes. Lontong artinya kayu, sedangkan lopes artinya sama dengan lepet. Tradisi membuat makanan kupat lepet dilakukan oleh orang-orang Jawa Wangsa Candra pada saat mengadakan acara selamatan. Orang-orang Jawa mengadakan selamatan untuk binatang piaraan seperti sapi, kerbau pada hari Selasa Kliwon
dan Jumat Pahing sebagai ungkapan terima kasih bahwa binatang-binatang tersebut telah bermanfaat dan membantu manusia. Orang Jawa percaya bahwa pada hari ke-6 dan 9 atau pada 2 hari weton tersebut, yakni Selasa Kliwon dan Jumat Pahing, mulai muncul berbagai macam binatang berkaki 4. Binatang-binatang itu mulai terbentuk dari satu sel. Tradisi makan ketupat untuk menghormati hewan berkaki 4 ini dilakukan setiap tahun selama 1 bulan, yaitu antara bulan November hingga Desember, dan dimulai pada musim labuh. Adapun yang dihormati adalah 7 danyang pengalasan. 1. Dadung Awu. 2. Kolodipo. 3. Tepeng Reges. 4. Gendroyono. 5. Klundung Waloh. 6. Pahing Pait. 7. Pulanggeni. 7 danyang pengalasan ini adalah para leluhur penjaga hutan yang telah berjasa bagi para petani. Mereka adalah penjaga hutan, tebing, jurang, dan penggembala berbagai binatang di hutan. Kupat lepet disajikan guna mengenang jasa-jasa mereka. Tradisi membuat kupat lepet ini diwariskan Datu Hang Sambadra, penguasa Keraton Pucang Sulo pada abad ke-4 Masehi, dan dilanjutkan hingga Kerajaan Majapahit di abad ke-16. Selain di Indonesia, kupat juga dijumpai di Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Filipina. Di Filipina, kupat dinamakan buknoy meskipun dibuat dengan pola anyaman berbeda. Di Bali, kupat disebut tipat dan sering dipersembahkan sebagai sesajian untuk upacara keagamaan. Ada 2 bentuk utama kupat, yaitu kepal bersudut 7 dan jajaran genjang bersudut 6. Masing-masing bentuk memiliki alur anyaman yang berbeda. Pada zaman Kesultanan Demak, Sunan Kalijaga menyelewengkan makna kupat lepet. Kupat lepet digunakan untuk kepentingan Sunan Kalijaga mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kupat lepet lalu diberikan pengertian baru, yakni ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Kupat lepet digeser makna filosofisnya dan diklaim sebagai tradisi Islam yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kupat kemudian diidentikan menjadi makanan yang selalu ada pada saat merayakan Hari Raya Lebaran. Sunan Kalijaga menjadikan hari Lebaran sebagai momen untuk saling meminta maaf dan saling mengakui kesalahan setelah sebulan berpuasa.
Demikianlah sejarah asal-usul kupat lepet dalam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.